Reproduksi virus. Bicara mengenai reproduksi, pasti kita mikirnya menghasilkan anak atau keturunan dengan melibatkan alat kelamin atau sel kelamin ya. Namun kan virus tidak memiliki alat kelamin. Virus tidak memiliki sperma, ovum. Tidak ada. Nah, virus hanya memiliki asam inti, ADN atau ARN. Jadi, untuk reproduksi virus, mereka menggunakan yang namanya asam inti sebagai andalannya, bukan sel kelamin. Jadi untuk spesifik si virus reproduksi itu dikenal dengan istilah proliferasi ya. Nah, bagaimana cara reproduksi atau proliferasi si virus? Dia menggunakan dua cara atau dua metode, yaitu secara litik dan lisogenik. Apa itu litik dan apa pula dengan lisogenik? Kira-kira apa persamaan mereka dan apa perbedaan mereka? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus video saya ini sampai selesai. Jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Dan jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat teori pembahasan sekaligus latihan soal untuk litik dan lisogenik. Ini dia. Oke, sekarang kita masuk siklus yang pertama untuk reproduksi virus, yaitu siklus litik. Yuk kita belajar pelan-pelan ya, supaya lebih mudah memahami. Yang pertama itu namanya adsorpsi. AD ya, bukan AB. Kalau AB, absorpsi itu menyerap. Kalau AD adsorpsi berarti dia menempel. Jadi tahap yang pertama itu adalah penempelan. Si inang ini misalnya bakteri nih. Ini yang bakteri ya, inang. Nah, yang datang itu adalah si virus. Jadi, yang menempel itu adalah bagian serabut ekor. Serabut ekor si virus itu akan menempel. Nah, yang menempel itu kan ekornya tuh. Bukan semua ya, enggak semua badannya. Ekornya menempel. Jadi yang pertama nempel dulu, adsorpsi. Yang kedua itu namanya penetrasi atau injeksi. Jadi kalau ada buku menggunakan penetrasi boleh, injeksi juga boleh. Artinya apa? Asam inti dari si virus itu masuk ke dalam tubuh si sel bakteri sebagai inang. Kalau sudah masuk, tahap ketiga itu namanya eklifase. Bisa ya, eklifase. Nah, eklifase di sini maksudnya adalah si virus melumpuhkan DNA dari si inang. Di sini kan inangnya tadi bakteri. Jadi DNA bakteri itu dinonaktifkan kira-kira gitu. Jadi yang lebih mengontrol, yang berkuasa itu adalah si DNA si virus. Itu dia eklifase. Kemudian yang tahap keempat itu sintesis. Sintesis itu artinya pembentukan ya. Nah, di sini sudah mulai terjadi pembentukan beberapa partikel daripada si virus. Masih memulai, ada kapsidnya, ada ekornya, ada lehernya. Setelah itu masuk ke 5, fase replikasi, berarti penggandaan. Jadi partikel yang satu tadi ada satu kapsid itu digandain. Nah, di situ ada 3 kapsidnya, ada 3 ekornya, kira-kira gitu ya. Yang keenam, perakitan. Perakitan di sini semua partikelnya sudah lengkap. Artinya sudah menyatu. Tadi kan masih beberapa. Nah, sudah banyaklah di fase ke-6, sudah banyak partikelnya. Setelah itu lisis yang ke-7. Artinya dinding sel bakteri itu sebagai inang itu pecah, dihancurkan sehingga keluarlah anakan-anakan virus yang sudah lengkap ya, dan yang jumlahnya juga sudah banyak. Oke, kira-kira gitu ya gambaran dari siklus litik pada reproduksi virus. Bisa dipahami ya, pelan-pelan saja memahaminya. Sekarang kita masuk ke siklus yang kedua, namanya siklus lisogenik. Siklus yang kedua ini lebih panjang daripada siklus litik ya. Kita pelajari pelan-pelan saja. Nomor 1 dan yang kedua, tahap 1 dan tahap 2 sama dengan litik ya. Yang pertama itu adsorpsi, berarti penempelan serabut ekor virus ke dinding sel bakteri. Yang kedua itu injeksi sama dengan penetrasi,
Berarti masuknya asam inti misalnya DNA. DNA virus masuk ke dalam tubuh si bakteri. Tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap kelima itu berbeda dengan litik. Sementara tahap ke-6, 7, 8, 9, 10 itu sama dengan litik. Ya, jadi ada persamaan dan perbedaannya. Oke, kita lihat tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu penggabungan. Jadi DNA virus dengan DNA bakteri itu bergabung, ya. Mereka masih temenan kira-kira gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Yang keempat itu adalah pembelahan. Artinya di sini sel bakteri sebagai inang itu membelah. Nah, DNA-nya si virus juga ikut membelah. Yang kelima itu namanya pemisahan. Tadi kan mereka gabung, sekarang mereka pisah. Jadi si DNA si virus pisah dengan si DNA si bakteri sebagai inang. Nah, di nomor 6, tahap nomor 6, tadi kan mereka sudah pisah tuh. Eklifase. Eklifase di sini berarti si virus itu menonaktifkan DNA si bakteri. Jadi lumpuhlah DNA-nya. Sehingga yang mengkoordinir, yang mengontrol itu adalah sepenuhnya si DNA virus. Nah, setelah itu sama dengan selitik, masuklah dia sintesis, membentuk beberapa partikel dari tubuh si virus. Kapsidnya satu, serabut ekornya satu, lehernya satu. Setelah itu yang ke-8 replikasi, menggandalah tadi yang satu kapsid jadi 3, ekornya satu jadi 3, mengganda makin banyak. Berikutnya 9 perakitan. Artinya mereka yang terpisah tadi partikel virus itu menyatu semua, kapsid, leher, ekor itu menyatu lengkap dan jumlahnya juga sudah banyak. Kemudian yang ke-10 lisis, dinding selnya bakteri pecah, kemudian keluarlah anak-anakan virus yang sudah lengkap ya dan yang sudah banyak. Ya, kira-kira gitu dia gambaran siklus lisogenik. Bisa dipahami dan diikuti ya. Pelan-pelan saja memahaminya. Oke, berikut kita lihat apa persamaan dan perbedaan kedua reproduksi pada virus tadi, litik dan lisogenik. Nah, persamaannya untuk tahap 1 dan 2 sama ya, yang ini ya. Yang pertama adsorpsi sama injeksi atau penetrasi. 1 dan 2 sama. Nah, 3, 4, 5 dari teori tadi itu sudah berbeda di lisogenik dan litik. Untuk yang gambarannya yang ketiga itu kan si lisogenik DNA inang dan DNA virus itu masih bergabung nih, masih menyatu. Ilustrasinya kayak masih say hello, gimana kabar segala macam ya. Kemudian setelah itu ada pembelahan sel. Nah, masih bareng ya kan. Dia membelah, ikut juga si virusnya membelah. Setelah itu ya udah, baliklah seperti yang dilitik. Jadi terjadilah yang namanya replikasi atau eklifase, sintesis, kemudian perakitan sampai kepada lisis. Jadi persamaan mereka itu di tahap awal itu sama, 1, 2 sama, 3, 4, 5 beda, 3, 4, 5 beda, 6, 7, 8 dan sampai lisis baru sama. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami kan? Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, proses siklus lisogenik secara berurutan pada gambar di bawah ini adalah. Nah, ini yang ditanya lisogenik ya. Nah, ada gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. A. Penetrasi, eklifase, adsorpsi, assembling, membelah. B. Adsorpsi, penetrasi, eklipase, assembling, membelah. C. Adsorpsi, assembling, penetrasi, eklipase, membelah. D. Adsorpsi, replikasi, penetrasi, eklipase, membelah. E. Adsorpsi, penetrasi, replikasi, assembling, eklipase, membelah. Ayo kira-kira apa jawabannya? Yuk langsung kita ke opsi pilihannya ya. Yang pasti nomor 1 itu adalah adsorpsi, nomor 2 penetrasi. Benar ya? Ya, 1, 2 kita cek yang benar. A. Penetrasi salah. B. Bisa jadi. C. Salah. Karena adsorpsi, assembling itu perakitan. Masa langsung perakitan enggak? D. Salah juga. Ya kan, replikasi. E. Salah juga. Ya udah gampang jawabannya B. Karena memang itu dari yang muncul langsung itu jawabannya ya. Jadi pertama itu adalah absorpsi,
Kemudian yang kedua itu adalah penetrasi. Ketiga itu eklivase. Eklivase sama dengan replikasi, assembling itu perakitan, membelah itu sama dengan lisis. Berarti jawaban yang tepat adalah B, bola. Latihan soal nomor 2. Setelah dinding sel terhidrolisis atau rusak, maka DNA fag masuk ke dalam sel bakteri disebut fase apa? A. Fase penetrasi, B. Fase adsorpsi, C. Fase perakitan, D. Fase pembebasan, E. Fase replikasi dan sintesis. Nah di sini cluenya apa? Katanya udah rusak nih dinding selnya. Kemudian masuklah si DNA inang itu ke dalam. Berarti masuk DNA inang itu namanya injeksi atau penetrasi. Berarti jawabannya A. Mudah kan? Mudah dong. Latihan soal nomor 3 yang terakhir. Fase yang tidak terdapat pada daur litik adalah tidak. A. Sintesis, B. Penggabungan, C. Perakitan, D. adsorpsi, E. Injeksi. Ya, di sini yang khasnya tadi penggabungan ya. Dan penggabungannya itu disebut dengan profage. Artinya DNA inang bergabung dengan DNA virus. Berarti jawabannya adalah B. Bola. Gampang ya? Gampang sekali.